YouTube channel bersama Nila Ana ini. Hari ini aku mau kenalin macam-macam tumbuhan liar yang bisa dimakan. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channelku ya. Hari ini aku mau mengenalkan beberapa tanaman atau rumput edible yang ada sih beberapa orang yang nggak tahu. Ini salah satunya ada kembang turi seperti ini. Biasanya ini enak banget dipecel, ditumis, ini enak. Kembang turi ada dua jenis, ada yang merah, ada yang putih. Kebetulan di daerahku adanya yang putih. Lanjut, ini ada kenikir. Kenikir biasanya dicampurkan pada karedok ya. Ini bisa dimakan mentah ataupun direbus dulu, diurap, cocol sambal. Ini enak banget. Ada yang tahu ini namanya legetan. Di tempatku namanya legetan, tapi aku nggak tahu di tempat teman-teman ini kira-kira namanya apa ya. Kalau tahu namanya komen aja di bawah. Kalau di tempatku ini namanya legetan, dia bisa dimakan. Biasanya aku makannya dengan cara direbus dulu lalu dicampur dengan bumbu urap atau dicocolin ke sambal terasi mentah. Itu enak banget itu ya. Ini sayurnya aku bilangnya kolup ya, ini nggak ada pahit-pahitnya sih, menurutku enak banget. Oke, kalau yang ini pastinya banyak yang tahu ya, ini tekoka atau poka atau apa ya nama lainnya ya. Tapi ini beda ya dengan lunca. Ini kulitnya lebih tebal. Kalau tekoka ini biasanya dia dibikin sambal sama ikan asin. Kalau di Malangan disebut iwak kelotok, di sambal bacak. Enak itu dimakan sama nasi jagung. Sedep ini. Oke, ada yang tahu nggak ini? Ini namanya ranti. Ranti ini daunnya bisa dimasak, direbus, dibuat sayur rebus, dicocolin ke sambal tomat, itu enak gitu. Nah, ini ada buahnya ya. Ini ciri khasnya ranti. Ini kalau mentah buahnya masih warna hijau, tapi kalau matang nanti warnanya hitam keunguan. Itu buahnya enak dimakan. Oke, kalau ini bayam liar ya. Ini biasanya disebut bayam duri atau bayam eri. Aku sebutnya seperti itu. Ini enak di sayur bening. Cirinya seperti ini ya. Kenapa dia disebut bayam duri? Karena dia tuh banyak banget durinya. Dan durinya itu tajam. Jadi kalau waktu masak harus benar-benar make sure nggak ada durinya. Harus hanya daun atau ujung bunganya yang masih muda, karena itu sedap. Ini cirinya dia batangnya agak kemerahan ya, seperti ini. Daunnya lonjong agak kepanjangan. Ini daunnya kecil-kecil, nggak sama seperti bayam yang biasa kita temukan di tukang sayur. Dimasak bareng sama temu kunci, sedap. Oke, kalau ini namanya jonggol ya, pakai gul. Ini bisa dimakan mentah atau direbus dulu, dibumbu urap, dicocolin sambal tomat juga enak. Ini dia punya rasanya tuh kayak gimana ya, kayak ada sedikit seperti mint tapi tipis banget, enak. Oke, yang ini namanya tempuyung. Tempuyung ini biasanya ada di sawah-sawah. Kalau ini sawah yang sudah kering ya, sawah padi yang sudah dipanen, biasanya itu banyak tempuyung ini. Nah, tempuyung ini bunganya edible, dia bisa dimakan mentah. Biasanya aku makan tempuyung ini dengan cara aku rebus dulu, lalu aku cocol ke sambal tomat. Nah, ini seperti ini ya daunnya ya. Seperti ini, dia enak. Kalau menurutku dia nggak ada pahit-pahitnya sih, enak. Daunnya, bunganya itu ada sedikit rasa manis. Ini edible, bisa dimakan mentah. Bunganya. Cantik kan ya. Walaupun dia sudah cantik, tapi enak juga dimakan. Dia hidup di sela-sela di samping tanaman padi dan jagung. Kalau di kebun jagung biasanya di bawah itu banyak tanaman ini, kulup ini. Nah, ini kan banyak ya, seperti ini. Ini bunganya sudah bermekaran. Biasanya aku ngambil waktu dia bunganya itu masih kecil-kecil.
Tapi walaupun seperti ini dimakan sama bunganya pun enak. Oke, ini yang terakhir, ini buntas. Kalau buntas mungkin banyak yang tahu ya. Ini klorofilnya tinggi banget, dia bisa dibikin jus mentah. Itu bagus banget untuk kulit supaya lebih seger, rajin-rajin minum jus beluntas. Oke, thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channelku. Terima kasih.